Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Tribuner dan pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam program Bincang-Bincang Tamu kita. Dan saat ini kita mendapatkan kesempatan yang istimewa dan kehormatan. Tamu kita adalah Bapak Haji Resnawanto, Sarjana Ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Kabupaten Pasaman Barat berdiri sebagai daerah otonomi baru pada 2004 dan 2005 Pak Resnawanto ini terpilih sebagai Wakil Bupati atau pemimpin pertama yang definitif di Kabupaten Pasaman Barat. Dan tentu saja perjalanan ini sudah 20 tahun Pak ya, kurang lebih ya, sebagai DOB yang dan kepemimpinan yang definitif di Pasaman Barat. Nah tentu kita ingin tahu Pak Resnawanto ini bagaimana perjalanan Kabupaten Pasaman Barat sebagai DOB baru dan bagaimana tantangan-tantangannya yang dihadapi pada saat ini. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Pada malam hari ini tentunya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman dari Tribun, ya, artinya telah berkunjung ke Kabupaten Pasaman Barat. Pada hari ini sama-sama kita ketahui, kalau kita hitung Kabupaten Pasaman Barat itu di tahun 2024 sudah berumur 20 tahun. 20 tahun ya. Mungkin sejenak izin saya sampaikan sejarah perjalanan Kabupaten Pasaman Barat ini. Sebelum Pasaman Barat adalah Kabupaten Pasaman. Itu posisinya ada di Lubuk Sekaping. Berdasarkan Undang-Undang nomor 38 itu tahun 2023 tanggal 18, ini merupakan Undang-Undang pemekaran atau otonomi daerah. Untuk di Sumatera Barat itu ada 3, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat. Dengan terbitnya Undang-Undang Otonomi Daerah ini di tahun 2004 itu pembentukan penjabat Bupati Pasaman Barat, artinya menindaklanjuti undang-undang yang sudah diterbitkan. Setahun kemudian tahun 2025 itu dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Pertama kali Pak ya. Pertama untuk menindaklanjuti hasil undang-undang yang telah kita laksanakan di Kabupaten Pasaman Barat. Dan alhamdulillah itu kami dengan Bapak almarhum Haji Sairan sebagai Bupati pertama periode 2005 sampai 2010. Saya mendampingi sebagai Wakil Bupati di Kabupaten Pasaman Barat. Dengan demikian tentu banyak hal, karena kabupaten ini baru dimekarkan, tentu banyak hal-hal yang harus kita persiapkan dalam rangka bagaimana membangun Pasaman Barat untuk di semua bidang. Dengan beberapa keterbatasan-keterbatasan, baik sarana dan prasarana pemerintahan maupun para penjabat di pemerintah daerah itu. Karena waktu itu kita masih baru, artinya struktur organisasi pemerintah itu pun belum sempurna. Dalam perjalanan awalnya pemekaran Kabupaten Pasaman Barat itu. Jadi dengan demikian kita bekerja sama, saling berkoordinasi baik dengan Kabupaten Induk dalam rangka bagaimana menata struktur koordinasi pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat ini dengan beberapa sistem, beberapa strategi yang kami lakukan dengan Bapak almarhum Haji Sairan sebagai Bupati Kabupaten Pasaman Barat. Insya Allah walaupun dengan berbagai macam keterbatasan, dengan macam kekurangan anggaran yang ada, itu sudah pasti. Keterbatasan aparatur juga sipilnya juga ya. Sipil negara itu sangat minim tentang SDM-nya. Iya. Jadi dengan kegigihan kita, insya Allah tahun demi tahun ini berjalan
sesuai dengan suatu kondisi yang ada. Iya. Yang kedua, dengan Kabupaten Pasaman Barat ini yang penduduknya multi etnis, Iya. di sini ada 3 suku besar, ya, ada suku Jawa, ada suku Minang, dan ada suku Mandailing. Ini memang selalu bekerja sama, dukung-mendukung, Iya. bagaimana pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat ini dapat berjalan dengan baik. Pemerintahnya sangat sadar, ya, sangat inovatif, ya, dalam rangka program-program pemerintah daerah itu selalu mereka mendukung. Jadi dengan demikian, kami sebagai kepala daerah pada periode 2005-2010 itu memang selalu bekerja sama dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Iya. Tentu tadi sudah disinggung ya soal berbagai keterbatasan ya di periode pertama, ini masa-masa yang tidak mudah. Ya. Nah, pada akhir kepemimpinan Pak Risnawanto dan almarhum Pak Sahiran ini, kira-kira apa catatannya Pak dari 5 tahun itu capaian-capaiannya seperti apa waktu itu? Capaian pertama, kita waktu itu meletakkan fondasi pembangunan. Ya. Mungkin tentang infrastruktur, yang lebih utama itu adalah sarana dan prasarana pemerintahan. Ya. Itu kantor Bupati Pasaman Barat itu mulai 2007 sudah kita letakkan pembangunan karena sudah mulai ada anggaran. Iya, iya. Dan selanjutnya kantor-kantor kepala dinas. Ya. Awalnya kita masih mengontrak, mengontrak di rumah-rumah penduduk. Dan waktu itu kantor bupati pun masih menggunakan kantor camat Pasaman. Ya, iya, iya. Dan sekarang jadi Masjid Agung, Pak? Jadi Masjid Agung lokasinya. Jadi pembangunan kantor bupati ini memang sampai 6 tahun anggaran. Rumah dinas pun saya masih tinggal di rumah pribadi ya. Iya, iya. Dengan kondisi keadaan, kemampuan keuangan daerah itu belum mampu sekaligus untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah Pasaman Barat. Selanjutnya kita juga menyusun SOTK kalau dulu. Ya, SOTK. Struktur organisasi kepegawaian. Ya, ya. Jadi ini juga ada beberapa putra-putri Pasaman Barat artinya yang mengabdi ke kabupaten kota di Sumatera Barat maupun di luar Sumatera Barat. Mereka kita rekrut untuk kembali pulang ke kampung untuk membangun Pasaman Barat. Mungkin para penjabat ya, yang ada di luar Pasaman Barat maupun di provinsi itu kita panggil, artinya untuk bersama-sama mereka mengabdi di kampung halamannya demi terbangunnya Kabupaten Pasaman Barat. Baik, 20 tahun tentu ini masa yang ya masih pendek lah untuk ukuran sebuah wilayah ya untuk berkembang. Tetapi kelihatannya melihat potensi dan pertumbuhan sama perkembangan yang terjadi di Pasaman Barat ini agaknya sangat kencang juga Pak ini. Pertumbuhannya sangat optimistis gitu ya kira-kira ya. Menurut Pak Risnawanto bagaimana ini? Potensinya apa sih sebetulnya keunggulan yang bisa ditambah lagi dari Pasaman Barat? Ya, alhamdulillah. Ya. Dengan potensi sumber daya alam yang di Kabupaten Pasaman Barat ini cukup banyak. Kita punya laut ya, 152 km. Iya, garis pantainya segitu Pak ya? Garis pantainya 153 km. Ini merupakan potensi lautan, perikanan dan kelautan, artinya apabila ini kita gali secara maksimal, tentunya akan dapat menambah peningkatan kesejahteraan masyarakat para nelayan-nelayan yang ada di Pasaman Barat. Potensi sumber daya lainnya seperti perkebunan, memang sektor unggulan kita di sini perkebunan. Juga ada pertanian, juga ini mendominasi dari kegiatan-kegiatan masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat. Dengan potensi alam yang tersedia itu, tentu ini kita maksimalkan dengan aparatur
pemerintahan di Kabupaten Pasaman Barat yang mempunyai sumber daya manusianya membidangi sektor-sektor unggulan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Dan alhamdulillah dengan suatu perencanaan yang matang yang kita buat setiap tahun anggaran dan setiap program kerja ini memang kita laksanakan secara maksimal program-program ini, karena program ini sangat positif dan mereka meningkatkan ekonomi masyarakat. Masyarakat sangat respon, sangat respon, sekaligus sangat peduli, sehingga masyarakat secara bersama mendukung semua program yang telah diprogramkan, yang telah dianggarkan kepada masyarakat tersebut. Dengan demikian kalau kita hitung sampai hari ini baru 20 tahun, dan alhamdulillah perkembangannya cukup baik. Itu salah satu program dan kerjasama dengan masyarakat ini memang terjalin. Luar biasa ya, dengan kondisi sosial masyarakat yang heterogen, kemudian potensi seperti itu bisa tumbuh berkembang. Nah ini Pak, tantangan serta mungkin problem-problem yang paling signifikan yang ini menjadi pekerjaan rumah ke depan ini apa Pak di Pasaman Barat? Kalau segi infrastruktur jalan kan kelihatannya di jalur lintasnya sudah cukup bagus gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Kalau kita lihat tantangan itu pasti ada. Apalagi negara kabupaten kita ini baru dimekarkan. Waktu usia masih 1 tahun kami menjabat 2005 sampai 2010 itu tantangannya memang begitu sangat berat. Karena kita ibarat kita menggunakan kendaraan itu kita start dari kilometer 0. KM 0 ya. KM 0. Start dari itu. Jadi dengan demikian tantangan-tantangan itu memang di semua bidang kita temui. Namun kami sangat optimis karena modal utama itu kita optimis. Suatu membuat perencanaan pembangunan itu memang betul-betul terencana dengan baik, terplanning dengan baik. Dengan demikian, yang kedua tentu kita menggunakan anggaran itu efektif dan efisien, tepat sasaran juga ya. Sasaran di semua bidang tentang dalam rangka bagaimana tujuan akhir itu masyarakat perekonomian dapat meningkat. Terutama tentang pengembangan SDM kita, terutama tentang pengembangan SDM aparatur sipil negara dulu ini kita perbaiki. Karena demikian, karena pengembangan SDM aparatur negara inilah nanti yang menjadi menjadi utama dalam rangka akan melaksanakan program-program yang telah dibuat setiap tahun anggaran. Itu salah satu hal yang kami utamakan. Baru kita berkenan dengan pembangunan fisik. Nah, pembangunan fisik, karena ini sektor pertanian dan sektor perkebunan, memang kita lakukan pembangunan itu bagaimana sektor-sektor perkebunan, jalan dan infrastruktur di perkebunan dan pertanian ini dapat kita lakukan setiap tahun anggaran. Tujuannya potensi sumber daya alam ini bisa termanfaatkan secara maksimal. Karena waktu itu perkebunan ini masyarakat tentang infrastruktur ini menjadi kendala utama dalam rangka untuk mengeluarkan hasil produksi yang mereka tanam. Nah, dengan demikian, karena ini memang menjadi kebutuhan masyarakat pada saat itu, kami selalu menganggarkan pembangunan infrastruktur dan jembatan sehingga hasil produksi perkebunan, pertanian ini dapat termanfaatkan dengan baik sehingga kita dapat menekan kos yang dikeluarkan oleh pertanian maupun perkebunan kepada masyarakat di Pasaman Barat. Itu tantangan yang kita hadapi. Satu lagi Pak, ini kan kita memang relatif baru saja melewati masa-masa yang sulit ya. Ini hampir dialami secara nasional bahkan global ya. Pandemi COVID Pak selama 3 tahun itu. Apakah itu juga kemudian ada dampak yang signifikan terhadap capaian-capaian di Pasaman Barat? Baik Pak, sama-sama kita ketahui ya COVID-19 ini secara langsung memang sangat mengganggu terhadap peradaban kehidupan masyarakat. Dampaknya itu bukan hanya di bidang kesehatan saja. Ini sangat mengganggu tatanan kehidupan masyarakat. Berdampak terhadap ekonomi, terhadap kehidupan sosial, terhadap pendidikan, juga terhadap kesehatan.
Dengan demikian, tentu kita selalu mengikuti mengikuti aturan-aturan tentang bagaimana COVID-19 ini memang dapat kita tekan angka penyebarannya. Ini dapat kita laksanakan, kita bekerja sama dengan Menteri Kesehatan. Kalau di kabupaten itu kita selalu bekerja sama dengan Prokopimda, dengan Bapak Kapolres, menjalankan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan aturan-aturan, dengan Bapak Dandim, dengan Bapak Kajati. Prokopimda itu memang selalu bergandengan tangan. Sehingga apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita, yang ditugaskan, yang diprogramkan oleh pemerintah pusat dalam rangka peningkatan penyebaran COVID-19, dan insya Allah di Kabupaten Pasaman Barat ini dapat kita lakukan dengan baik. Sehingga penyebaran itu memang dapat tidak menyebar dengan luas. Dan masyarakat pun Pasaman Barat ini sangat taat dan sangat patuh dengan aturan itu. Disiplin ya. Disiplin dengan aturan-aturan yang telah kita tetapkan. Sehingga memang kita lihat begitu korban dampak terhadap COVID-19 ini di Pasaman Barat itu cukup tidak begitu tinggi. Nah, sehingga kegiatan-kegiatan aktivitas masyarakat ini yang di daerah pedalaman, di perkebunan, di pertanian ini itu tidak dapat berjalan dengan baik, sehingga tidak menghambat aktivitas masyarakat, sehingga ekonomi UMKM juga dapat berjalan. Baik, Pak Risnawanto, secara perjalanan untuk karir politik ini kan unik nih Pak Risnawanto. Jadi 5 tahun pertama setelah jadi DOB, Pak Risnawanto memimpin, kemudian ada jeda, dan mungkin hampir 5 tahun terakhir ini kembali memimpin Pasaman Barat. Apa Pak catatan di periode kedua kepemimpinan Pak Risnawanto ini? Sebelum, karena kita akan menghadapi kontestasi di bulan November. Itu keunikan Kabupaten Pasaman Barat. Jadi tadi keunikannya kita ada multi etnis. Multi etnis ini memang selalu hidup tentram damai. Dalam rangka apa yang menjadi program pemerintah daerah, warga masyarakat itu turut serta dan ikut serta bagaimana program itu dapat berkolaborasi dengan masyarakat, juga dengan pemerintah daerah. Keunikannya adalah di Pasaman Barat dengan keanekaragaman etnis itu konsepnya memang satu tujuan. Dengan kepemimpinan saya waktu periode awal 2005-2010, kontestasi politik itu kan mungkin mereka ingin ada perubahan yang begitu cepat, ada program-program para calon yang menawarkan program itu yang rasa masyarakat itu lebih baik, sehingga masyarakat menginginkan program itu terrealisasi. Namun pada intinya setelah mereka rasakan ada pergantian kepala daerah, program itu masyarakat menilai mungkin belum begitu signifikan perubahannya. Sehingga kita mencalon kembali, mereka mengingat apa yang kita lakukan sebelumnya juga itu punya nilai yang sangat positif bagi pertumbuhan dan perkembangan, baik kesejahteraan di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, di bidang pendidikan. Masyarakat dapat merasakan sewaktu kita memimpin. Dengan demikian masyarakat ingat kembali. Ingat kembali, kita tawarkan program, dan alhamdulillah masyarakat dapat menerima program yang kita ajukan, visi misi yang kita buat, dan alhamdulillah kita mendapatkan kepercayaan di periode 2021 ini sampai ke periode 2024. Program yang kita buat adalah bagaimana masyarakat itu dapat pelayanan kesehatan yang sangat mudah. Dalam arti sangat mudah ini masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan, berobat itu gratis. Itu kita lakukan di pemerintah daerah ini. Kenapa demikian? Karena suatu kita lihat kondisi masyarakat untuk melaksanakan biaya perobatan ini memang sangat besar. Jadi ini menjadi keluhan. Dengan demikian kami mendengar keluhan masyarakat, sehingga dalam visi misi kita membuat bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan ini tanpa ada pungutan. Ini kita laksanakan, alhamdulillah hari ini sudah kita laksanakan. Kita bekerja sama dengan BPJS di Pasaman Barat,
sehingga seluruh masyarakat Pasaman Barat Bisa mendapatkan menikmati ya layanan ya. program itu. Walaupun Oke. mereka nanti dirujuk ke Padang, Ya. dirujuk ke Bukit Tinggi, namun biaya itu sudah ditanggung oleh pemerintah daerah. Iya. 2005 ke 2010, kemudian dilanjutkan hampir 5 tahun terakhir itu ya Pak ya. Bagaimana Pak November nanti arahnya ini Pak Resnawanto, apakah ingin melanjutkan program-program yang sudah disiapkan, dirancang, atau mungkin bagaimana? Insya Allah Pak, insya Allah kita akan melanjutkan program-program yang sudah kita lakukan, karena tujuan kita adalah bagaimana masyarakat ini melalui program kita, melalui visi misi kita ini memang dari periode-periode itu ada perubahan. Ada perubahan di semua bidang, khususnya di Pasaman Barat. Kalau kita lihat, tentu ini di bidang kelautan dan perikanan, potensi ini masih besar. Ya. Masih besar para nelayan kita bagaimana mendapatkan kehidupan yang layak. Yeah. Karena kehidupan yang layak ini memang semua impian dari masyarakat Pasaman Barat. Jadi demikian, insya Allah saya akan kembali ingin melanjutkan, melanjutkan kepemimpinan untuk periode 2024 sampai 2029. Oke, mantap ya. Tinggal berapa bulan lagi Pak ya? Jadi ini sudah siap fighting ya? Insya Allah sudah kita siapkan. Ya. Kita punya keyakinan yang penuh. Ya. Apabila kita bersama rakyat, bersama masyarakat, artinya program-program yang pro kepada masyarakat, insya Allah masyarakat akan mendukung kita secara penuh juga. Ya, baik Pak. Terakhir Pak Resnawanto bisa memberikan catatan penutup apa yang kira-kira paling urgen untuk disampaikan kepada masyarakat di Pasaman Barat ataupun masyarakat di manapun yang menyaksikan tayangan ini, silakan. Baik, terima kasih. Tentunya kami atas nama Pemerintah Daerah dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat mengajak dan mengimbau seluruh warga Pasaman Barat dalam rangka menghadapi mungkin pilkada ya di tahun 2024, mari kita lakukan rasa persatuan dan kesatuan, rasa kebersamaan kita untuk membangun daerah Pasaman Barat ini yang kita cintai. Dengan demikian tentu perlu kerjasama kita yang utuh, kerjasama kita yang baik, sehingga program-program ini dapat dilaksanakan dalam rangka untuk kepentingan masyarakat di Pasaman Barat. Tujuan kami, atau saya, untuk melanjutkan kepemimpinan di Kabupaten Pasaman Barat ini secara umum, bagaimana kita bisa meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, dan pembangunan infrastruktur, juga peningkatan sumber daya manusia, dalam rangka bagaimana kita bisa memanfaatkan yang sebesar-besarnya sumber daya alam di Kabupaten Pasaman Barat ini untuk kepentingan masyarakat di Pasaman Barat. Mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan ke depan Pasaman Barat ini bisa lebih maju dan lebih baik. Baik, Pak Resnawanto, terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya yang istimewa, dan ini sebuah kehormatan bagi kami untuk berbincang-bincang dengan Pak Resnawanto. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kita bersama Haji Resnawanto, Sarjana Ekonomi, Wakil Bupati Pasaman Barat. Kita jumpa di program tamu kita selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.